Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hamidah dari MD6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan Islam, yaitu mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Ada musyarakah atau syirkah. Dalam bahasa, syirkah disebut dengan ikhtilat atau percampuran. Kemudian secara terminologi atau secara istilahnya, musyarakah atau syirkah itu adalah akad di antara dua orang atau lebih yang dimana untuk bersarikat dalam usaha dan keuntungan. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa musyarakah atau syirkah adalah akan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana tersebut. Misalkan contohnya di desa saya, si A mempunyai satu lahan pertanian, kemudian si B mempunyai modal. Nah, si A sama si B ini akan menggarap lahan pertanian itu. Satu punya lahan pertaniannya, yang satu punya modalnya. Disatuin tuh, kemudian digarap barengan. Nah, ketika nanti hasilnya tiba gitu, dibagi dua hasilnya sesuai dengan dana yang dikontribusikan pada pertanian itu. Ada 5 rukun dalam musyarakah atau syirkah. Yang pertama itu akidah, yang dimana dua orang yang berakad dalam satu usaha, syaratnya itu balig, mumayyiz. Kemudian al-amal, bentuk pekerjaan atau sebuah usaha yang jelas dilakukan. Kemudian yang ketiga itu rukunnya ada al-mal. Syaratnya itu modal yang disertakan. Kemudian yang keempat itu rukunnya ada ribhun atau keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak tersebut, dan syaratnya itu terukur dengan jelas. Dan yang terakhir, yang kelima itu ijab dan qabul. Syaratnya itu tidak adanya paksaan antara si A dan si B atau kedua belah pihak tersebut. Ada 4 jenis musyarakah atau syirkah. Yang pertama itu syirkah muwafadah, kemudian syirkah al-inan, yang ketiga itu syirkah wuzuh, dan yang keempat itu syirkah abdan. Yang pertama, syirkah mufawadah, di mana kerjasama antara dua orang atau lebih dengan porsi dana yang sama gitu. Kemudian yang kedua itu syirkah al-inan, kerjasama atau percampuran dana antara dua orang atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Kemudian syirkah wujuh, percampuran dana atau kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada syirkah abdan, yaitu kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih, dan atau disebut juga kerjasama profesi. Beberapa ketentuan mengenai pembiayaan musyarakah Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 2000. Nah, yang pertama itu ijab dan qabul. Yang pertama, penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Kemudian yang ketiga, penawaran dan permintaan harus dilakukan pada saat kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan secara tertulis. Jadi
kedua belah pihak itu berakad dituangkan secara tulisan. Yang kedua itu pihak-pihak yang berakad harus cukup hukum. 1. Kompeten. Yang kedua itu menyediakan dana dan pekerjaan. Yang ketiga, memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis nominal. Kemudian yang keempat itu memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Dan yang kelima, tidak diizinkan mencairkan dan menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada objek akad. Objek akad itu ada 3. Yang pertama, modal. Yang kedua, kerja. Yang ketiga, keuntungan. Nah, modal. Dalam modal itu ada 3. Yang pertama, uang tunai atau aset bisnis. Yang kedua, tidak boleh dipinjam atau dihadiahkan kepada orang lain, misalkan. Kemudian, yang ketiga itu pada prinsipnya tidak ada jaminan. Nah, yang kedua ada akad. 1. Prinsipnya merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, dibagikan atas dasar keuntungan. Jadi, dibagikannya itu setelah mendapat keuntungan gitu. Makanya kedua belah pihak itu diberi keuntungan sesuai porsi kontribusi dana pada saat pertama. Kemudian yang ketiga itu boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah, maka boleh diberikan kepadanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.